Pemirsa, meski sudah dikunci ganda, sebuah motor sport di Taman Sari, Jakarta Barat dibawa kabur pencuri. Para pelaku merusak kunci motor hanya dalam hitungan kurang dari 3 menit. Aksi pencurian ini terekam CCTV. Pada rekaman CCTV, dua pencuri motor sport beraksi dini hari di Jalan Ketentraman Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum melancarkan aksinya, kedua pelaku berboncengan. Mereka terlebih dahulu berkeliling memantau situasi. Dirasa aman, pelaku segera beraksi dengan menggunakan kunci letter T. Tak butuh waktu lama, motor yang dikunci ganda dan di depan rumah ini pun segera raib. Saat kejadian, korban sedang berkunjung ke rumah kerabatnya. Aksi pencurian di kawasan ini sudah beberapa kali terjadi, namun pelaku belum tertangkap. Emang nggak ada, Ma, kata anak saya. Terus saya bilang nggak ada. Nah, dia langsung bilang sama cowoknya, motor nggak ada. Kemana? Katanya nggak tahu. Nggak ada katanya. Dia buru-buru keluar. Orang. Kalau sering kehilangan seperti ini ya sering. Sebelumnya juga sudah ada yang kehilangan. Ya. Kemarin sebelum terjadi yang sekarang ini, yang dulu juga ada orang kos. Korban pun telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan perampok dari Nusa Tenggara Barat beraksi di sejumlah tempat di Kalimantan Tengah. Para pelaku beraksi melibatkan mata-mata warga setempat yang memberi informasi sasaran perampokan. Dalam aksi terakhirnya, pelaku menyekap satu keluarga, namun uang puluhan juta rupiah yang dirampok justru tertinggal di rumah korban. Alam perampok asal Nusa Tenggara Barat ini pingsan di kantor Polres Kota Waringin Barat. 5 perampok ini ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap polisi. Kelimanya sadis setiap beraksi tak segan melukai para korban dengan senjata tajam. Komplotan rampok ini ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman setelah merampok di salah satu rumah di Jalan Ayani, Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat. Para pelaku saat beraksi di rumah korban menguras uang dan perhiasan hingga menyekap satu keluarga dalam kamar mandi. Namun uang yang telah diserahkan pemilik rumah hampir 70 juta rupiah yang dibungkus tas plastik justru tertinggal. Para pelaku hanya sempat membawa perhiasan, kalung dan anting milik salah satu korban. Komplotan ini datang ke Kalimantan sengaja untuk melakukan perampokan. Beberapa kali melakukan aksi kayak gitu? 2 kali, Pak. Satunya di mana? Udah tahu namanya saya, Pak. Oh gitu ya? Ya. Sampean asli mana? NTB. NTB. Baru datang ke Kalimantan Tengah? Lama? Baru datang. Baru datang ya? Saya. Ini memang teman-teman semua? Iya. Baru kenal di sini atau udah bawa dari NTB? Ini kita dua orang mau cari kerja, katanya ada kelapa sawit, katanya, Pak. Dari hasil penyelidikan polisi sebelum beraksi di Kota Waringin Barat, para pelaku berhasil merampok di Kota Sampit. Para pelaku juga melibatkan warga setempat di setiap daerah tujuan perampokan yang menjadi mata-mata serta penunjuk arah. Untuk wilayah Kalimantan Tengah, menurut pengakuan mereka melakukan kegiatan di Sampit dan berhasil. Untuk di Sampit kurang lebih 2 atau 3 TKP. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, handphone, serta 1 buah mobil yang digunakan selama merampok di wilayah Kalimantan Tengah. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 bulan buron, pelaku pembunuhan seorang pria di Kapuas, Kalimantan Tengah menyerahkan diri. Pelaku marah tidak terima foto asusila mantan istrinya diduga disebarkan oleh kekasih korban. John Ibim 3 minggu lalu tewas di rumah kekasihnya Jalan Belanai, Sehayu, Kapuas dengan sejumlah luka hampir di seluruh bagian tubuhnya setelah berkelahi dan dianiaya Cahyono. John Ibim tidak terima saat Cahyono marah pada kekasihnya dan menyangka telah menyebarkan foto asusila mantan istrinya. 1 bulan bersembunyi berpindah-pindah tempat, Cahyono akhirnya mendatangi kantor polisi menyerahkan diri dan mengakui pembunuhan yang dilakukan. Si korban membela si Epi tadi itu ya? Daerah Piner tuh. Di Piner tuh? Ya.
kami 7 hari mencari kemenangan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Cahyono mengakui membunuh John Ibim setelah terdesak diserang. Cahyono mengaku tidak berniat membunuh, kedatangannya untuk meminta penjelasan kekasih korban yang diduga menyebarkan foto asusila mantan istrinya. Apa yang menjadi rasa motif kamu, kenapa kamu langsung timbul punya keinginan untuk melakukan pembunuhan? Olehnya dia yang dulu ya nyebut senjata gitu. Iya. Hasil penyelidikan polisi, senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban memang selalu dibawa oleh Cahyono. Salah paham antara tersangka dengan saudara Evi. Evi yang dituduh menyebarkan foto tidak senonoh, foto bugil mantan istrinya. Dari situ tersangka mendatangi Evi yang ternyata di dalam rumah itu ada pacar Evi. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara barang bukti yang diamankan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Ali Surahman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di jalanan di kawasan hutan di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga korban dianiaya begal karena sejumlah barang dan motornya hilang. Warga desa Kesiman, Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan seorang pria tergeletak bersimbah darah dengan sejumlah luka di jalanan desa di kawasan hutan. Korban diketahui bernama Arif Kristianto, 32 tahun, warga dusun Mendalan, desa Sukoreno. Saksi mata menyebut korban ditemukan masih hidup dan terluka parah akibat sabetan senjata tajam. Diduga korban dianiaya pelaku begal karena motor dan barang berharga korban hilang. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP. Ya tahu ya geletak di situ. Untuk lukanya Pak? Itu kena bacok ya? Kena bacok. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mencari pelaku dan motif penganiayaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya penggerbekan salah satu apartemen mewah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan yang menggelar pesta seks sesama jenis. Selain itu, aksi pembegalan sindikat pengemudi angkot terjadi di Jalan Tol Kemayoran. Pelaku telah beraksi 54 kali, salah satunya terekam CCTV Jalan Tol. Kamera CCTV ini merekam aksi pembegalan yang dilakukan komplotan pengemudi supir angkot mikrolet di ruas tol Kemayoran kilometer 18 arah Pluit, Jakarta Utara. Para pelaku langsung beraksi pada salah satu supir truk yang tengah berhenti. Korban berusaha menyelamatkan diri namun tetap dipaksa para pelaku. Petugas patroli jalan tol memergoki aksi kawanan pelaku ini yang kemudian mengejarnya. Salah satu pelaku yang ternyata masih di bawah umur diamankan petugas tak jauh dari lokasi kejadian. Dari penyelidikan, Satreskrim Polres Jakarta Utara berhasil meringkus 6 orang pelaku di kawasan Kapuk Muara. Dari pemeriksaan kesehariannya, para pelaku ini mengaku sebagai supir dan calo mikrolet. Dalam setiap aksinya, para pelaku menggunakan mikrolet dan memberhentikan truk incarannya di jalan tol. Dari para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari mobil angkot mikrolet, 3 senjata tajam, 1 unit handphone, dan pakaian para pelaku yang digunakan saat beraksi. Sindikat ini mengaku telah 54 kali beraksi di kawasan Jakarta Utara, Bekasi, dan Tangerang. Sindikat ini, kelompok begal ini telah melakukan 54 kali aksi begal di dalam jalan tol. Ya, untuk wilayah Jakarta Utara sendiri, mereka beraksi sebanyak 20 kali. Kemudian di wilayah Bekasi 22 kali, dan di Tangerang sebanyak 12 kali.
Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang telah teridentifikasi. Pelaku terancam pasal 363 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Warga kampung Rawarotan, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, digemparkan dengan penemuan bayi hidup di lahan persawahan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan saat warga melintas dan curiga mendengar suara tangisan bayi di sekitar lokasi. Bayi dievakuasi warga ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Mendapat laporan, polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dia mencari tangisan itu, ternyata yang didapati adalah seorang bayi dalam keadaan masih berdarah. Akhirnya warga ramai berkumpul, akhirnya semua Pak RT, Pak RW-nya, Pak Mantor kumpul. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memburu orang tua bayi. Sementara di Aceh Tengah, warga dikejutkan dengan penemuan bayi yang baru dilahirkan dikubur di tanah sedalam 40 cm. Bayi ini sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal dunia dalam perjalanan. Warga membongkar galian kubur dari bayi ini setelah anak pelaku mendapati ibunya melahirkan sendiri. Karena anak dari pelaku ini terkejut, belum tahu, akhirnya dia akan memberitahukan kepada polisi dan kepada tetangga-tetangganya. Nah, karena mungkin dia merasa khawatir akan ketahuan oleh suaminya yang saat ini sedang mendekam di penjara di Aceh Tenggara, makanya dia langsung berbuat tindak pidana tersebut. Dia langsung menguburkan anaknya yang baru lahir itu di belakang rumahnya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, pelaku pun telah dirawat di rumah sakit. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Di Tuban, Jawa Timur, warga digemparkan dengan penemuan mayat bayi terbungkus kantong plastik di tempat wudhu musola sekitar makam Ronggolawe. Awalnya petugas kebersihan musola curiga dengan bercak darah dan kantong plastik tergeletak di tempat wudhu. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan warga serta mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Pas bersih-bersih Pak, pulang. Wonten bersih-bersih terus ide pulang. Itu terbungkus apa itu bayinya? Kresek. Kresek ya? Di dobel Pak. Jasad bayi dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Kusuma Tuban untuk diotopsi. Lima 50 orang pria diamankan di Reskrimum Polda Metro Jaya dalam penggerebekan di salah satu apartemen mewah di kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan yang menggelar pesta seks sesama jenis. Dari pemeriksaan, 9 orang penyelenggara ditetapkan sebagai tersangka, sementara 47 lainnya diperiksa sebagai saksi. Disita sejumlah barang bukti, mulai dari alat kontrasepsi hingga tiket masuk. Dari 9 orang tersangka ini, salah satunya diketahui positif HIV/AIDS dan beberapa diantaranya telah berkeluarga. Usai diperiksa, ke-9 tersangka menjalani rekonstruksi kasus yang digelar di Mapolda Metro Jaya. Para pelaku melakoni 26 adegan mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Dalam rekonstruksi terungkap pelaku TRF menjadi otak perencanaan pesta G ini yang telah direncanakannya sejak awal Agustus lalu. TRF mengaku menggelar pesta G ini setelah terinspirasi kegiatan serupa di Thailand. Pelaku juga membuat grup penyuka sesama jenis sejak tahun 2018 lalu dan telah beranggotakan 150 orang. Memang kita merencanakan di sini ada 26 ya. 26 adegan yang akan kita lakukan. Nanti kita sambil berjalan apakah memang nanti ada pengurangan ya atau ada penambahan daripada adegan-adegan ini, nanti kita melihat sendiri saja langsung. Selain TRF, 8 tersangka lain memiliki perannya masing-masing, mulai dari mengatur peserta, menerima uang bayaran, hingga menjaga barang peserta. Dalam pesta ini, para peserta membayar uang 300 hingga 500 ribu rupiah. Para tersangka dijerat dengan KUHP dan Undang-Undang tentang Pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pasangan kekasih pelajar SMP nekat berbuat mesum di pinggir jalan raya Ciracas, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Sergap.